Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua dimanapun berada, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, dimurahkan rezekinya oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Pada tanggal 20 Oktober tadi, bangsa kita Indonesia resmi memiliki presiden baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka yang mana telah dilantik di gedung MPR RI menggantikan presiden sebelumnya Pak Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin setelah purna tugas. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video yaitu saat Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia memimpin sidang paripurna pertama di pemerintahannya, yaitu di Kabinet Merah Putih yang telah dibentuknya. Marilah tanpa berlama-lama kita lihat dulu videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Saudara-saudara sekalian, para anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Presiden yang saya hormati, para Menko, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, para Ketua Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung yang saya hormati, Kepala BIN. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya kira adalah suatu momen bersejarah. Ini adalah sidang kabinet paripurna pertama yang saya pimpin. Kabinet yang kita sepakati, kita beri nama Kabinet Merah Putih untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan. Saya terus-menerus sudah beberapa tahun ini maju ke hadapan rakyat Indonesia, kepada semua pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin pengusaha. Saya terus-menerus menekankan pentingnya persatuan. Betul. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad, kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila elitnya bersatu. Ya, betul Pak. Persatuan ini, karena persatuan itu sangat penting bagi bangsa seluruh Indonesia. Sepakati mana adalah kepentingan nasional yang inti, mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Kita masing-masing punya kepentingan politik masing-masing. Kita masing-masing punya kepentingan kelompok masing-masing. Tapi manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita tentunya harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Iya. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk
menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa Ya, kita. betul. Jangan sampai Hanya kekayaan apabila kita bangsa bisa kita banyak menjaga dan dimanfaatkan mengelola oleh dengan baik negara asing semua kekayaan dan kita. dikorupsi oleh para pejabat-pejabat yang Hanya dengan demikian rakus akan kita bisa kekayaan. memberi pelayanan kepada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern. Dan di antaranya tentunya adalah menjamin kedaulatan bangsa. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita lupa dengan Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, yang jelas dalam pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional kita, di mana tujuan-tujuan nasional kita sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia. Kedua, tentunya memajukan kesejahteraan umum. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak. Pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat komitmen kita kepada pendidikan. Kalau tidak salah, alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi, mungkin selama sejarah kita. Untuk pertama kali kita sudah 25%, Bu, ya. 20. Jadi masalah pendidikan sangat utama. Ya, tentunya tujuan nasional keempat kita juga hadir dalam pergolakan ataupun interaksi dunia, di mana kita harus selalu membela kemerdekaan bangsa-bangsa. Dan karena itu, mau tidak mau Indonesia harus kuat. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini semua ada beberapa penekanan dari saya. Saya paham bahwa kita baru dilantik, saya saja baru 3 hari. Saudara-saudara baru 2 hari dilantik. Dan saudara-saudara, saya persilahkan secepat mungkin, terutama bagi menteri-menteri yang baru, silahkan konsolidasi sendiri, mengatur sendiri secepat mungkin administrasi saudara dan tim saudara di kementerian dan badan masing-masing.
penyusunan tim sangat penting. Ya. Tim yang baik, tim yang bisa kerjasama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa akan membawa banyak manfaat, karena sesungguhnya lahirnya Republik kita memang proklamasi di Jakarta, tetapi ujian proklamasi berada di daerah-daerah di mana pejuang-pejuang kita melaksanakan perebutan kemerdekaan secara fisik. Dan daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun, dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara 5 gunung. Itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air. Saudara-saudara sekalian, jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 Ya, menteri. kabinetnya memang tergolong besar daripada kabinet sebelum-sebelumnya. Juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya. Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar. Betul. Besar. Tapi memang bangsa kita bangsa yang besar. Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk. Dari luas wilayah, kita luasnya sama dengan Eropa Barat. Di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Kita satu negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Saudara-saudara, kita seluas Eropa. Saudara-saudara sekalian, kita juga memilih sistem politik demokratis. Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi saudara-saudara, ini tidak masalah. Yang penting kita bekerja dengan efisien. Yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar. Mantap Pak, terlalu betul. banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada. Studi banding, belajar pramuka ke negara lain.
Ya. Mendingan uangnya buat rakyat Saya kecil minta yang masih efisien. banyak membutuhkan daripada cuman jalan-jalan hanya studi banding hanya ke luar Saudara-saudara, negeri. kalau saudara perhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat kepala staf kepresidenan. Saya perkuat itu, saya ada tambah lagi badan pengendalian pembangunan dan investigasi khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lancarkan. Saya juga membentuk suatu badan baru, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan, intervensi. Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal. Ribetnya. Ya, betul sekali. Sangat terkenal. Lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan Betul. mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di Ya, bawah Anda, betul. laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Cocok, setuju sekali. Yang tidak bisa kerja Tidak ada lebih orang di bagus sini yang diganti kebal. saja daripada hanya membuat susah. Yang tidak patuh, tidak bekerja Betul. keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang, copot Ya. segera. Suruh tinggal di rumah aja, Mantap. daripada bikin susah kita. Ya, Saudara-saudara ya sekalian, betul. Karena saya mereka kira digaji dalam dari waktu dekat rakyat, saudara akan jadi ya harus bekerja yang sebenar-benarnya segera untuk menyiapkan rakyat. program kerja saudara masing-masing. Saya beri kesempatan segera, dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi. Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri, dengan Jaksa Agung, dengan BPKP, dan besok pun kita akan lanjutkan. Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas, pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi. Itulah sebagian videonya penyampaian Presiden Prabowo Subianto di sidang paripurna perdana di Kabinet Merah Putih yang dibentuknya. Dan jelas tegas sekali apa yang telah disampaikan Pak Presiden ke para menterinya,
dan beliau sangat menekankan sekali akan kepada menterinya kalau ada yang bawahannya yang tidak serius untuk bekerja untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, lebih baik dipecat dan diberhentikan saja. Karena memang apa yang mereka jabatan yang mereka dapatkan itu adalah digaji dari hasil pajak rakyat Indonesia. Dan tentunya kita sebagai rakyat sangat berharap sekali akan janji-janji Prabowo sebagai presiden bisa terrealisasi demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita tunggu Kabinet Merah Putih dalam 100 hari kerja gimana hasilnya, apakah ada perubahan untuk yang berpihak kepada rakyat, yang mana memang selama ini kita juga dalam birokrasi kepemerintahan sangat sulit sekali dalam kepengurusan apapun, kadang semua dibikin ribet yang seharusnya memang mudah tapi selalu dibuat susah. Kami sebagai rakyat kecil sangat mendukung sekali apa yang Bapak katakan, dan juga kami menunggu akan janji-janji Bapak untuk bisa mensejahterakan dan seluruh rakyat Indonesia. Dan semoga saja kami selalu berdoa buat Bapak Prabowo semoga sehat-sehat saja dan bisa menjalankan amanah rakyat yang mayoritas memilih Bapak sebagai presiden. Jadi kami sangat berharap sekali kami sebagai rakyat bisa melihat hasil apa yang telah Bapak janjikan dalam kampanye politik Bapak saat mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, dan saat ini Bapak memang sudah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Semoga Bapak amanah dalam menjalankan tugas dan memihak kepada rakyat. Semoga negara kita Indonesia lebih maju dan lebih sejahtera rakyatnya dan lebih disegani lagi oleh dunia. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.